Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya yang hadir senantiasa dilindungi keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya yang hadir dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari ini tema kita adalah mengenai salat li hurmatil waqti. Ini bukan salat sunnah ya, bukan salat sunnah. Ini adalah salat wajib tapi ada istilah khusus namanya salat li hurmatil waqti. Nah, apa itu salat li hurmatil waqti? Nanti kita akan jelaskan insyaallah definisi dan dalilnya. Sebelumnya mari kita hadiahkan dulu surah Al-Fatihah untuk para ulama kita, terlebih khususnya para ulama yang bermadzhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, thumma ila jami'i ulama'il madzahibil arba'ah wa nakhusu khususan ila al-Imam Asy-Syafi'i wal Imam Ar-Rafi'i wal Imam An-Nawawi wal Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wal Imam Ar-Ramli wal Imam Abi Syuja' ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Jamaah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas mengenai sholat li hurmatil waqti, perlu diketahui bahwasanya ada salah satu amal ibadah yang nanti pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yaitu tentang sholat. Sebagaimana sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita bacakan dulu hadisnya ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, beliau berkata. Jadi ini yang cerita siapa? Sahabat Abu Hurairah yang menyampaikan hadis ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Nah, kalau ada kalimat sami'tu berarti maknanya adalah saya telah mendengar langsung dari Nabi. Ini Abu Hurairah. Nah, barangkali Pak ada sebuah hadis itu sahabat enggak langsung dengar sama dari Nabi. Loh, kan sahabat bertemu sama Nabi Pak Ustaz. Iya, tapi barangkali sahabat itu bisa jadi dapat hadis dengar dari sahabat yang lain Pak. Yang seperti itu ada. Ya, dapat hadis dari sahabat yang lain. Ya mungkin karena nggak hadir, karena sibuk dan sebagainya. Nah, akhirnya tahu hadis itu dari sahabat yang lainnya begitu. Nah, tapi kalau Abu Hurairah langsung dengar dari Nabi ya. Rumahnya Abu Hurairah itu di mana Pak beliau? Di mana rumahnya? Di Masjid Nabawi itu beliau rumahnya di mana? Nempel ya. Nempel dengan rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah ya mungkin buat kamar kecil atau apalah gitu ya, sebuah tempat untuk
tempat tinggalnya Abu Hurairah. Jadi Nabi ngapa-ngapain itu Abu Hurairah tahu. Nah, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab amalan seorang hamba. Kita ini Pak nanti di akhirat kan dibangkitkan ya dari alam kubur. Terus untuk dimintai pertanggungjawaban amalnya. Dihitunglah gitu ya. Mulai dari kita dari balik sampai meninggal dunia itu amalnya dihitung. Nah, yang pertama kali dihisab itu adalah apa? Sholatuhu, sholatnya. Sampai Nabi mengatakan fa'in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika sholatnya itu bagus Pak, maksudnya lengkap ya, tidak salah-salah ya, kalaupun batal diulangi dan seterusnya ya, pokoknya baguslah kualitas ibadahnya ya. Kalau pernah nggak sholat dikodok dan seterusnya ya. Nah, orang yang seperti ini faqad aflaha wa anjaha, maka dia termasuk orang yang aflah itu apa? Muflih, beruntung ya. Wa anjaha, dan selamat. Anjaha itu dari kata najah ya. Najah itu berhasil atau selamat. Jadi kalau sholatnya bagus Bapak Ibu sekalian ya, Ibu nggak ada ya. Kalau sholat kita bagus, insya Allah itu termasuk orang yang selamat nanti ya, insya Allah kita semua termasuk orang yang selamat, amin. Wa in fasadat, tapi sebaliknya kata Nabi, kalau sholatnya ini bermasalah ya, rusak gitu ya. Mungkin karena batal tapi nggak dikodok, atau pernah nggak sholat tapi nggak dikodok ya, atau sengaja nggak sholat ya, sengaja banget ya, akhirnya nggak dikodok-kodok begitu. Nah, ini namanya fasadat. Faqad khoba wa khosiro, maka dia akan termasuk orang yang rugi ya, orang-orang yang sangat rugi. Khoba wa khosiro. Karena apa? Kalau sholatnya berantakan, nanti amal yang lain itu Pak dianggap jelek, dianggap buruk begitu. Nah, maka ini penting kita pelajari mengenai sholat ya. Apalagi ini ada tema tentang sholat lihurmatil wakti. Pernah dengar sholat lihurmatil wakti? Sebelumnya sudah pernah membahas? Belum ya? Tapi pernah dengar ya? Sholat lihurmatil wakti pernah ya? Nah, jadi begini Pak ceritanya itu. Di antara kita itu mungkin ada yang seperti ini Pak. Nah, ada yang sholat di mobil pribadi atau bis, tapi pas kejebak macet. Pernah yang seperti ini? Biasanya yang kerjanya di Jakarta misalnya ya, pulang dari kerja dari Jakarta ke Tambun, entah naik apalah, naik mobil atau bis, macet-macetan, maghribnya gimana itu misalnya gitu. Nah, kadang-kadang ada yang sholatnya di bis, ada yang di mobil karena nggak bisa turun misalnya. Itu sholat yang seperti itu namanya keadaan tidak sempurna Pak, namanya itu ya. Ini siapa ini yang kalau tiap pulang kerja seperti ini? Ada ya? Nah, atau sholat di kereta. Siapa yang pulang kampung kok sholatnya begini? Bahkan kadang-kadang adep-adepan, nggak tahu mana imamnya, mana makmumnya. Ya namanya kursi kereta itu kan berhadap-hadapan ya, biasanya ada yang seperti itu kan ya. Jadi yang di sini ngadep sono, yang di sono ngadep sini begitu. Nah, yang seperti ini namanya keadaan tidak sempurna. Kita nyebutnya keadaannya tidak sempurna. Kenapa nggak sempurna? Bisa ngadep kiblat ya? Nggak bisa kan? Ya karena seperti itu keadaannya, berarti nggak sempurna namanya. Nggak berdiri itu juga nggak sempurna namanya Pak ya, termasuk tidak sempurna. Apalagi contoh keadaan yang tidak sempurna, sholat di kereta dan pesawat tidak menghadap kiblat tadi ya, termasuk juga. Kemudian sholat di kereta atau pesawat dengan tayamum yang salah. Guru saya waktu itu bilang tayamum yang salah itu begini Pak, masih ada air dia tayamum. Dalam madzhab Syafi'i itu tayamum yang salah. Masih ada air dia tayamum. Padahal bisa menggunakan air sebetulnya. Ya, di pesawat atau kereta itu masih bisa Pak sebetulnya menggunakan air. Ya nggak? Pipis bisa? Bisa. Masa wudhu nggak bisa? Repot Pak Ustadz wudhunya.
Makanya dulu di bab toharoh itu kita sudah ajarkan kalau repot ambil